Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayuna Rahmadewi, Zahra Haurabilia, Yuris Wira Pradana, Nadia Putri Salsabella, dan Nabila Marsyanada akan menyampaikan materi yang bertemakan objek hukum internasional. Selamat menyaksikan. Pengertian hukum internasional secara umum biasanya disebut dengan hukum antar negara atau hukum bangsa-bangsa, law of nation, yang dimana bagian hukum ini mengatur aktivitas dan entitas internasional. Nah, hukum internasional itu sendiri diadakan untuk mengatur pergaulan antar negara yang berdaulat dan merdeka. Adapun definisi hukum internasional menurut para ahli, yang pertama, Mokhtar Kusumaratmaja mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas negara satu dengan negara kedua dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Yang kedua, Hackworth mendefinisikan hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara. Yang ketiga, Berrowi mendefinisikan himpunan kaidah-kaidah dan asas-asas tindakan yang mengikat bagi negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan hukum internasional menurut para pakar hukum dibagi menjadi beberapa tahap. Mokhtar Kusumaratmaja membagi tahapan perkembangan hukum internasional menjadi 4 masa, yaitu masa klasik atau kuno, masa modern, masa konsolidasi, dan masa sesudah Perang Dunia Kedua. Perkembangan awal atau masa kuno. Di tahun 2100 sebelum Masehi, perjanjian resmi ditandatangani antara penguasa Lagas dan Umma. Perjanjian itu ditulis di atas balok batu yang menyebutkan penentuan batas yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, contoh perjanjian internasional lainnya yaitu perjanjian antara Ramses II dari Mesir dengan Raja Khalmhed untuk menegakkan perdamaian dan persaudaraan yang langgeng. Nah, dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Maka, dapat disimpulkan bahwa berbagai praktek-praktek hubungan politik yang telah dilakukan menjadi tanda bahwa hukum internasional sudah hadir, walaupun terbatas secara geografis dan kultural. Selanjutnya, abad pertengahan dan Renaissance. Pada zaman Romawi, hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan, namun tidak mengalami perkembangan yang pesat. Renaissance mengubah wajah masyarakat Eropa dengan munculnya pemikiran ilmiah dan berkembangannya ilmu pengetahuan, seperti diplomasi, kenegarawan, teori keseimbangan dan kekuasaan, ide tentang komunitas para negara. Menuju masa modern, munculnya gerakan reformasi dan sekularisasi untuk menentang kekuasaan gereja dan negara, maka muncullah gerakan perdamaian Westphalia pada tahun 1648. Perjanjian Westphalia ini mengakhiri perang selama 30 tahun, juga membawa banyak perubahan bagi peradaban manusia di muka bumi. Perjanjian Westphalia membangun semangat kebersamaan dalam memandang bahwa perang, kedengkian, kebinasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah dosa yang tidak terampuni di muka bumi. Di abad ke-19, banyak lembaga-lembaga internasional yang mulai bermunculan, seperti Komite Palang Merah Internasional, Uni Telegraf Internasional, Uni Post Universe, dan berbagai karya tentang hukum internasional mulai banyak bermunculan pada abad ini. Abad ke-20, setelah Perang Dunia berakhir, muncullah perjanjian perdamaian pada tahun 1019, dan terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Liga ini tentu muncul sebagai wadah untuk memelihara tatanan hubungan internasional. Pada masa ini juga terbentuk lembaga-lembaga seperti Mahkamah Tetap Internasional yang kemudian mengganti namanya menjadi Mahkamah Internasional. Selain itu, terdapat organisasi buruh internasional yang berdiri sejak akhir Perang Dunia I hingga saat ini. Sumber hukum internasional ialah berbagai materi, kebiasaan, atau asas yang di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum internasional. Sumber hukum internasional terdapat pada pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. 1. Perjanjian internasional yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang telah diakui secara tegas oleh negara yang bersengketa.
Contohnya, Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik pada 1969. 2. Kebiasaan internasional sebagai bukti atas suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Contohnya kebiasaan memberi sambutan kehormatan kepada tamu negara lain dengan tembakan meriam. 3. Asas hukum umum yang diakui sebagai landasan hukum di seluruh dunia. Contohnya prinsip jurisprudensi domestik dan prinsip resiprositas. 4. Keputusan pengadilan dapat berupa keputusan yang tidak berdasarkan pada pelaksanaan hukum positif, tetapi berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran. Dan yang terakhir, ajaran para ahli atau sarjana yang sering kali dikutip untuk memperkuat argumen mengenai kebenaran dari suatu norma hukum. Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Contohnya yang pertama ada hukum internasional hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi. Yang kedua ada hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional. Yang ketiga ada hukum kejahatan terhadap kemanusiaan. Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya. Genosida juga termasuk ke dalam hukum ini. Selanjutnya ada hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Di sini ada teori dualisme, di mana hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah. Dalam teori dualisme ini, terdapat perbedaan antara subjek dan sumber hukum nasional dan internasional. Subjek hukum nasional adalah manusia, baik dalam hukum perdata atau hukum publik. Sedangkan subjek hukum internasional merupakan negara. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional. Dengan demikian, hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional.